Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Diplectanum dan Haplorchis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Anggota dari kelompok 1 antara lain, yang pertama, Nur Padilah. Yang kedua, Regita Dwi Aprilia. Yang ketiga, Devia Ruswidia. Yang keempat, Berry Tigar Setiawan. Yang kelima, Anissa Dwi Damayanti. Yang keenam, Nadia Ismi Alfarah. Dan yang ketujuh, Doni Setiawan. Pertama, kami akan menjelaskan tentang Diplectanum sp. Berikut adalah klasifikasi Diplectanum sp menurut OD 2014. Diplectanum sp merupakan bagian dari filum Platyhelminthes, kelas Trematoda, ordo Dactylogridae, famili Diplectanidae, genus Diplectanum, spesies Diplectanum sp. Berikut juga ada gambar dari Diplectanum sp menurut Mohamed dan Razak 2011. Pada slide kali ini, kami akan menjelaskan tentang morfologi Diplectanum sp menurut Dewi dan kawan-kawan 2016. Spesies Diplectanum sp merupakan parasit yang juga sering disebut sebagai cacing insang dan banyak ditemukan pada ikan laut yang dapat menyebabkan kematian. Parasit Diplectanum sp memiliki squamodis terletak di ventral dan dorsal yang jumlahnya masing-masing satu buah. Diplectanum sp merupakan ekstroparasit monogenea. Spesies ini memiliki struktur tubuh umum pipih, doser ventral, dan ukuran 0,5 sampai 1 mm dan simetris bilateral. Parasit ini juga dikenal sebagai monogenetik trematoda insang. Struktur tubuh Diplectanum secara umum mempunyai bentuk memanjang atau tanpa lobus kepala. Kemudian, spesies ini dilengkapi dengan opisthopter berbentuk oval dengan 14 kait tepi, 2 pasang ancor atau jangkar, dan 3 connecting bar atau batang penghubung. Berikut adalah siklus hidup Diplectanum sp menurut Houston dan kawan-kawan 2014. Yang pertama adalah siklus hidup langsung, siklus hidup yang tidak melibatkan inang antara. Fase yang kedua adalah telur. Telur dilepaskan di perairan, lalu 2-3 hari akan membentuk larva bersilia atau disebut dengan onkomiracidium. Kemudian fase yang ketiga adalah onkomiracidium. Onkomiracidium bergerak bebas di dalam perairan selama 6-8 jam, maksimal 24 jam, kemudian mencari inang yang tepat. Kemudian fase yang terakhir adalah dewasa. Setelah mendapat inang ikan yang tepat, onkomiracidium akan menempel dan berkembang menjadi dewasa. Berikut adalah predileksi Diplectanum sp menurut Houston dan kawan-kawan 2014. Yaitu bagian permukaan tubuh, sirip, mulut ikan, dan terutama adalah insang ikan. Berikut adalah gejala klinis ikan yang terinfeksi parasit menurut OD 2013. Yang pertama, pertumbuhan ikan akan mengalami keterlambatan dan mengalami penurunan berat badan. Yang kedua, nafsu makan ikan akan berkurang. Yang ketiga, tingkah laku berenangnya abnormal di permukaan air. Yang keempat, ikan yang terinfeksi oleh Diplectanum akan terlihat bernafas lebih cepat dengan tutup insang yang selalu terbuka. Yang kelima, insang yang terinfeksi biasanya berwarna pucat dan produksi lendirnya berlebihan. Kemudian lanjut kepada spesies yang kedua, yaitu Haplorchis sp. Berikut adalah klasifikasi Haplorchis sp menurut Chai dan Jung tahun 2017. Haplorchis sp merupakan bagian dari kingdom Animalia, filum Platyhelminthes, kelas Trematoda, ordo Opisthorchida, famili Heteropidae, genus Haplorchis, spesies Haplorchis sp. Berikut adalah morfologi dari Haplorchis sp. Cacing ini berbentuk bulat telur yang memanjang, cembung di bagian punggung, dan cekung di bagian perut. Memiliki panjang tubuh 0,41 mm,
sampai 0,51 mm dan lebar 0,24 sampai 0,30 mm. Cacing ini menunjukkan penghisap oral yang jelas, saluran pencernaan yang baik, eksofagus relatif panjang, dan bercabang menjadi cecak usus. Permukaan tubuh bagian perut ditutupi dengan banyak duri seperti sisik, kecuali dari zona kecil di sekitar penghisap oral, dan bukan ventrogenital, serta sebagian besar di daerah posterior mengelilingi pori ekskretoris. Spesies ini bersifat hemaprodit karena memiliki dua organ genital yaitu jantan dan betina. Organ genital jantan yaitu dua buah testis berukuran besar, lonjong, dan menempati sebagian besar pada posterior tubuh. Organ genital betina berbentuk bulat atau terkadang sedikit lonjong, posisinya di bagian perut sisi kanan testis, tepi anterior testis, dan ovarium hampir rata. Berikut adalah siklus hidup dari Haplorchis sp. Haplorchis sp memiliki siklus hidup yang tidak langsung, yang artinya memerlukan inang perantara untuk melangsungkan kehidupannya. Fase yang pertama, Haplorchis sp pada stadia larva hingga radia akan berada pada siput sebagai inang perantara pertama. Dan pada stadia metacercia, dari Haplorchis sp beradab pada usus ikan hingga dewasa. Fase yang kedua, siklus hidup Haplorchis sp menunjukkan siput tiara, tuberculata, dan Pyrenella conica sebagai inang perantara pertama. Fase yang ketiga, metacercia dapat masuk ke dalam inang ikan dengan melalui pembuluh darah hingga menuju organ ikan yang terinfeksi. Fase yang keempat, beberapa spesies ikan air tawar sebagai inang perantara kedua, dan burung spesies Ardeola grayi dan Pubulcus ibis sebagai inang definitif. Berikut juga adalah predileksi dari Haplorchis. Bagian antara lain usus, otot, kepala ikan, rahang, serta organ vital lainnya. Pada slide kali ini, kami akan menjelaskan tentang gejala klinis dan pencegahan apabila menyerang manusia. Gejala klinis yang ditimbulkan oleh infeksi berat cacing tersebut adalah mulas-mulas atau kolik dan diare dengan lendir serta nyeri tekan pada perut. Berikut adalah epidemiologi dan cara pencegahan manusia. Yang sering terinfeksi terutama pedagang, ikan, dan hewan lain seperti kucing, anjing dapat merupakan sumber infeksi bila menderita penyakit cacing tersebut, terutama menular melalui tinjanya. Telur cacing dalam tinja dapat mencemari air serta ikan yang hidup di dalamnya. Hospes definitif mendapat infeksi karena memakan daging ikan mentah yang mengandung metaserkaria hidup. Selain itu, ikan yang diproses kurang sempurna untuk dikonsumsi seperti fesik dapat juga menyebabkan infeksi. Maka dari itu, kebiasaan memakan daging ikan mentah harus segera diubah. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil sebagai dasar dari penjelasan kami di atas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kata, baik kekurangan juga, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.